Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di materi fisika. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, ketika di SMP itu kan sudah pernah belajar tentang fisika ya. Di SD udah belajar fisika, di SMP belajar fisika. Kalau SMP itu fisikanya masih digabung dengan kimia dan biologi ya menjadi IPA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Jadi kita belajar apa sih di sini gitu. Jadi selama ini yang kalian tahu dari fisika itu apa sih? Tentang apa kira-kira fisika? Rumus? Pusing? Hitung-hitungan? Pokoknya susah-susah itu fisika gitu ya. Nah, makanya sekarang kita belajar. Jadi sebenarnya fisika itu apa sih? Ngapain sih kita belajar fisika itu ngapain? Ribet-ribet ngitung ini itu tuh ngapain gitu. Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. Jadi di sini subbabnya yaitu ada hakikat ilmu fisika, kemudian ada metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian ada peran fisika juga dalam kehidupan. Oke, gambar apa nih? Gambar pelangi, betul, gambar pelangi. Pelangi itu apa sih? Pelangi itu apa? Sesuatu yang muncul setelah hujan. Bagaimana terbentuknya pelangi? Karena ada bidadari mandi. Bukan ya? Betul, karena ada pembiasan cahaya dari cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Makanya si pelangi ini dia muncul setelah hujan. Nah, pelangi ini terjadi karena ada fenomena fisika gitu. Jadi ini salah satu contoh fenomena alam. Nah, ini dipelajari dari fisika. Jadi intinya fisika itu apa sih? Nah, ini ya. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari tentang gejala-gejala alam dan sifat-sifat fisik suatu benda. Atau intinya fisika itu mempelajari tentang fenomena-fenomena alam. Nah, itu yang dinamakan dengan fisika. Jadi ada sifat-sifat fisiknya. Oke, nah ini ruang lingkup fisika. Jadi fisika itu mempelajari apa aja. Nah, ada 4 subbab besar di fisika yang akan kita pelajari mau di SMA atau nanti kuliah. Nah, ruang lingkupnya kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama yaitu ada mekanika klasik. Mekanika klasik, mekanik gerak. Klasik, jadul. Mekanika jadul. Gerak yang jadul, gerak yang dulu. Maksudnya apa? Jadi di sini ada dua mekanika, ada mekanika klasik dan ada mekanika kuantum. Bedanya apa gitu? Nah, kalau mekanika klasik di sini disebutnya dengan fisika klasik, ini fisika modern. Nah, bedanya apa? Mekanika klasik itu kita masih mempelajari tentang hukum Newton. Di SMP sudah belajar hukum Newton? Sudah. Ada berapa hukum Newton? Ada 3, betul. Ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Nah, mekanika klasik di sini masih membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu belajar tentang gerak gitu. Nah, jadi geraknya seperti apa? Jadi mekanika klasik itu kita mengukur gerak yang bendanya masih dapat diukur dan kecepatannya juga dapat diukur. Contohnya, misalkan ada mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Atau saya mendorong meja dengan kecepatan 2 meter per sekon misal. Nah, berbeda dengan mekanika kuantum. Di sini sudah modern. Maksudnya gimana yang modern itu gitu. Nah, mekanika sama-sama mempelajari gerak, cuma bedanya benda dan kecepatan geraknya itu sudah tidak dapat diukur dengan alat yang biasa. Misalnya gimana? Di sini bendanya atom, benda yang sangat kecil sekali, pergerakan atom. Atau benda yang sangat besar sekali, contohnya planet pada tata surya. Kemudian kecepatannya juga nggak bisa diukur. Misalkan kecepatannya diukur pakai speedometer ya nggak bisa gitu karena kecepatannya sudah memiliki kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada termodinamika. Ada termo yaitu panas. Dinamik yaitu ada statik, ada dan dinamik. Bedanya apa?
Kalau statik, diam. Kalau dinamik, bergerak. Berarti kalau termodinamika, panas yang bergerak, betul. Atau pergerakan panas. Atau di sini kita mempelajari tentang kalor, energi kalor. Kemudian ada elektromagnetisme. Ada listrik dan ada magnet. Betul. Jadi kita mempelajari tentang listrik dan magnet. Apa sih hubungan keduanya gitu? Nah, itu dipelajari juga di fisika. Kemudian, nah ini peran fisika dalam kehidupan. Nah, ini penting ya. Kita ngapain belajar fisika gitu. Ternyata dia fisika itu berkaitan dengan ilmu-ilmu lain loh gitu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Yaitu ada geologi, itu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Betul. Nah, itu kaitannya sama fisika juga. Kemudian ada kedokteran. Loh, kok kedokteran sama fisika apa hubungannya? Apa kira-kira contohnya? Banyak sekali contohnya ya. Contoh simpel gini. Kalau di rumah sakit ada orang dirawat, itu infusannya ditaruh di mana? Kantong infusannya taruh di mana? Taruh di atas, digantung gitu ya. Kenapa nggak taruh di bawah? Kalau taruh di bawah, ngalirnya ke bawah. Apanya? Darahnya ngalir ke bawah. Kalau taruh di atas, infusannya yang ngalir ke badan kita. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu namanya tekanan hidrostatis. Jadi di situ ada tekanan yang dimiliki oleh zat cair. Zat cairnya siapa? Ya tadi, cairan infus dan cairan darah kita gitu. Jadi kalau misalkan si zat cair itu memiliki tekanan, namanya tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam atau semakin tinggi, maka dia tekanannya akan semakin besar. Nah, zat cair itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau misalkan infusannya taruh di atas, maka dia akan memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan darah kita. Akhirnya, cairan infus yang bergerak menuju darah kita gitu. Kemudian di sini ada itu contoh simpelnya aja ya, masih banyak yang lainnya. Kemudian kemudian ilmu selanjutnya itu meteorologi. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang apa sih? Meteorologi. Meteor. Orang angkasa? Ya bukan. Tentang namanya meteor. Meteorologi dan geofisika. Nah, BMKG. Meteorologi yang mempelajari tentang iklim. Betul, ini masih ada kaitannya dengan fisika. Kemudian oseanologi, ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Astronomi, nah ini baru ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa. Kemudian ada seismologi. Seismologi ilmu yang mempelajari tentang ada seismograf, pernah dengar? Betul, ilmu yang pelajari tentang gempa. Nah, ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fisika. Ada banyak sekali ya. Nah, ini gambar apa nih? Gambar sutet. Ya, ini gambar sutet atau pembangkit listrik. Ini saya ambil sutetnya aja. Ini salah satu peran fisika dalam kehidupan, yaitu pembangkit listrik. Ada berapa macam pembangkit listrik? Ada banyak ya. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada angin, ada uap, ada panas bumi, kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Wah, ada banyak sekali. Nah, itu contohnya peran fisika dalam kehidupan. Sekarang bayangkan bagaimana, apa jadinya kalau fisika itu nggak ada dalam kehidupan kita. Maka listrik nggak ada. Kira-kira gimana kehidupan kalian kalau listrik nggak ada? Kalau sekarang mau nyuci pakai listrik, mau masak pakai listrik, mau apa lagi? Pokoknya semua maunya pakai listrik. Jadi kalau misalkan fisika itu nggak ada, listrik nggak ada gitu. Kira-kira gimana kehidupan kita? Ya bisa dibayangkan ya, jadi itu sangat penting sekali fisika dalam kehidupan. Kemudian ini, ada kereta cepat. Ini salah satu teknologi transformasi.
transportasi maksudnya ya. Transportasi yang berkaitan dengan fisika atau kemajuan teknologi ya. Di sini ada kereta cepat, di sini ada di Jepang, Shinkansen namanya. Kalian bisa lebih cari lagi di Google tentang kereta cepat ini, seberapa cepat sih dia gitu, kenapa dia bisa cepat sekali. Jadi dia itu pakai teknik magnetic levitation, jadi relnya itu dia ngambang, nggak nempel sama relnya si keretanya. Jadi kalau misalkan dia ngambang, maka gaya gesek yang ditimbulkan itu sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Makanya kereta ini bisa sangat cepat sekali gitu. Kemudian ini ada gadget. Nah ini HP-HP jadul, kalau HP kalian mungkin lebih canggih daripada ini. Nah ini perkembangan teknologi ya. Nah ini ada kaitannya juga sama fisika. Nah sekarang kalian bisa main Instagram, bisa main Facebook, bisa YouTubean, bisa nonton Netflix. Nah itu kenapa? Karena ada fisika juga gitu. Kalau misalkan gak ada fisika, ya kalian mau stalkingin mantan juga nggak bisa gitu ya. Lanjut, ini salah satu juga teknologi fisika dalam kedokteran, yaitu MRI. Ya, di sini sama seperti rongsen, cuma bedanya kalau MRI itu lebih detail lagi tentang anggota tubuh kita. Jadi bisa kelihatan tuh dalam-dalamnya. Oke, nah ini roket. Betul. Nah, roket ini bisa digunakan untuk penelitian keluar angkasa. Atau mungkin kalian bosen di bumi karena di bumi itu ada pandemi, ada corona, saya pengen jalan-jalannya ke Mars aja. Misalkan mau naik roket gitu ya. Bisa kalian bikin roket sendiri ya. Semoga nanti salah satu dari kalian ada yang jadi ilmuwan dan dapat menciptakan roket, kemudian traveling ke luar angkasa. Oke, jadi hakikat ilmu fisika itu apa? Hakikat itu artinya inti. Jadi intinya ilmu fisika itu apa? Yang pertama, ada yang namanya produk. Jadi intinya ilmu fisika itu ya apa? Ya produknya. Produknya itu berupa apa? Ya berupa tadi, ilmu pengetahuan. Bisa berupa hukum, bisa berupa asas gitu. Atau bisa berupa produk teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada proses. Nah, tentu saja untuk menghasilkan produk maka kita butuh proses. Nah, proses ini yaitu proses yang berdasarkan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian ada yang namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Contohnya apa? Betul, ada jujur, bertanggung jawab, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bersikap objektif, bukan subjektif. Jadi berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan pendapat. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian nih metode ilmiah atau proses ilmiah. Nah, si metode ilmiah itu apa sih gitu? Proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Jadi di sini kalau kita melakukan percobaan itu harus menggunakan metode ilmiah, harus ada buktinya. Jadi nggak bisa kita semena-mena mengeluarkan pendapat tanpa ada buktinya. Nah itu bukan namanya metode ilmiah. Oke, langkah-langkah metode ilmiah apa aja sih gitu. Nah di SMP mungkin kalian sudah pernah belajar, jadi ini saya review sedikit tentang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu ada merumuskan masalah. Jadi kalian harus menemukan dulu kira-kira masalahnya apa yang harus saya pecahkan gitu. Kemudian setelah dapat masalah saya ngapain? Yang kedua yaitu mengumpulkan data atau informasi. Jadi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah kita tadi kita kumpulkan dari berbagai sumber. Boleh dari buku, boleh dari internet, atau boleh dari wawancara pada ahlinya. Kemudian setelah kita dapat data, maka kita membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara, betul. Membuat hipotesis kita menduga dulu nih kira-kira apa jawaban dari masalah kita tadi dari data-data yang telah kita kumpulkan. Nah, setelah itu kita melakukan percobaan atau eksperimen.
Nah, setelah melakukan eksperimen, maka kita dapat data. Datanya diapain? Ya, dianalisis, yaitu menganalisis data. Nah, setelah kita dapat eksperimen, kemudian menganalisis data, nah, kemudian mengkaitkan dengan data atau informasi yang kita peroleh, yaitu selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa sama dengan hipotesis yang kita buat atau malah bertentangan dengan hipotesisnya. Kemudian ini keselamatan kerja di laboratorium. Jadi mungkin selama kita belajar daring, kita praktikumnya menggunakan praktikum virtual karena kita tidak mungkin untuk praktikum di lab. Tapi kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, kita dapat bertatap muka secara langsung, dan kita dapat praktikum di laboratorium secara langsung ya. Amin. Nah, ini keselamatan. Sebelumnya kita belajar dulu tentang alat-alat keselamatan di laboratorium. Ini apa? Apa yang putih-putih ini? Jas lab, betul. Kalau yang ini, sarung tangan. Yang ini, gas pemadam kebakaran. Yang ini, kotak P3K. Yang ini, masker. Nah, kalau ini kayaknya bukan cuma di lab ya. Kalau sekarang kita mau ke warung aja pakai masker. Kemudian ini, kacamata pelindung. Betul. Lanjut, nah ini tata tertib laboratorium. Ini dibaca sendiri aja. Karena nanti ini kita terapkan ketika kita belajar di laboratorium secara langsung. Ini ada banyak sekali. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Iya ya. Ya ini tinggal dibaca sendiri. Nah ini selanjutnya, kalau ada yang tidak mengerti, bertanya kepada guru. Nah kalau itu bukan hanya di laboratorium ya, kalau di kelas juga kalau nggak ngerti ya tanyakan langsung kepada gurunya. Lanjut, nah ini lambang-lambang bahaya yang ada di laboratorium. Sebenarnya lambang-lambang ini jarang ditemukan di lab fisika, lebih seringnya sih ke bahan-bahan di lab kimia ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ini karena ini penting juga. Yang pertama di sini ada gambar api. Ini artinya flammable atau mudah terbakar. Jadi ya hindarkan bahan ini dari kontak dengan nyala api atau panas gitu. Kalau ini, nah ini gambar eksplosif atau mudah meledak. Jadi hindarkan bahan ini dari benturan, tabrakan, guncangan, api atau panas. Atau misalkan ada teman kalian yang gampang marah-marah, yang gampang meledak, tempelin aja lambang ini. Awas hati-hati, dia mudah meledak gitu. Kemudian yang ini artinya bahan beracun atau toksik. Nah, hindarkan bahan ini dari kontak langsung dengan tubuh. Seperti jangan sampai terhirup, tertelan, atau terserap tubuh. Kemudian yang ini, kalau tadi bahan beracun, kalau ini bahan berbahaya atau harmful. Hindarkan bahan ini dari kontak langsung dengan tubuh karena dapat mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Dan juga jangan menghirup uap dari bahan ini. Kemudian ini, nah ini kalau ini baru sering nih di fisika ada nih, bahan radioaktif. Nah kalau bahan radioaktif ini dia memancarkan radiasi yang sangat berbahaya gitu. Contohnya di nuklir gitu ya. Dia memancarkan radiasi yang dapat membunuh sel-sel tubuh kita. Kemudian yang terakhir, ada bahan berkarat atau korosif. Nah, hindarkan bahan ini dari kontak langsung dengan tubuh karena dapat membunuh jaringan hidup seperti kulit atau mata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu tetap semangat, tetap di rumah aja, jangan menyerah dan tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu di kelas yang sebenarnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.